Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di dalam bait Tuhan pada hari ini ya Bapak Ibu. Gak terasa ya Bapak Ibu, tinggal 3 hari lagi nih kita meninggalkan tahun 2025. Biasanya kalau kita ada di penghujung tahun ada 2 respon orang yang mengatakan akhirnya kita melalui juga ya tahun ini. Yang kedua, gak berasa ya, udah akhir tahun aja. Ya, 2 respon ini bedanya apa Bapak Ibu? Ada yang berasa sama yang enggak. Berarti keadaan hidupnya berbeda. Kiranya apapun keadaan hidup kita, tetap ada penyertaan dan kekuatan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau masih mengizinkan kami kembali datang di dalam bait-Mu, berkumpul, untuk kami menaikkan syukur kami kepadamu atas setiap keadaan yang Tuhan sudah berikan, berkat penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk pagi yang baik, untuk kami memulai segala aktivitas kami dan kami datang hari ini Tuhan. Kami rindu untuk memuji, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu untuk tumbuh di dalam-Mu Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan pada hari ini, di dalam setiap kebenaran yang akan kami dengarkan hari ini. Dan kiranya Tuhan kami terus merasakan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ada nama di atas segala nama. Dia yang membebaskan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Haleluya. Batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Serukan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang
Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk mengajak anak saya pada hari ini untuk memuji Tuhan bagi kita semua. Apakah diizinkan Bapak Ibu? Amin. Yuk Pandre, maju ke depan yuk. Haleluya. Buat Bapak Ibu yang mungkin masih ingat ya, Evandre ini adalah pejuang hati atau survival atresia biliar. Jadi waktu dia lahir, dia mengalami gangguan hati. Jadi sejak usianya 2 bulan, dia harus menjalani operasi penyambungan saluran dari livernya ke saluran pencernaannya. Sekarang dia usianya udah 7 tahun Bapak Ibu. Dan selama 7 tahun itu pula dia belum normal fungsi hatinya. Kalau Bapak Ibu pernah periksa lab darah ya, ada namanya SGOT, SGPT. Nah itu adalah pemeriksaan fungsi hati buat kita. Nah fungsi hati Evandre ini biasanya di kisaran 100-an, bahkan pernah 500. Kalau orang normal atau seperti Evandre, normalnya itu 10 sampai 50. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, penantian kami selama 7 tahun, Evandre kemarin pemeriksaan terakhir, fungsi hatinya perbaikannya cukup signifikan yaitu di angka 60 sampai 70. Itu beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Hasil itu didapat bukan tiba-tiba begitu saja, tapi memang ada yang kami lakukan, ada yang kami kerjakan dengan pergumulan daripada Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Dan pada hari ini pujian yang akan Evandre nyanyikan adalah ada kuasa di dalam Tuhan, ada pemulihan di dalam Tuhan. Dan saya percaya kata kesembuhan dan pemulihan di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar bicara tentang sakit fisik, tapi kita percaya orang yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan, kita sudah dipulihkan dan disembuhkan dari penyakit dosa lewat kematian Tuhan di atas kayu salib. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Setiap kita mungkin memiliki kehidupan masing-masing ya Bapak Ibu. Begitupun saya menghadapi Evandre. Mungkin orang lihat kelihatannya baik-baik aja, tapi di balik layar kehidupan kita sebenarnya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ada kekhawatiran, kegelisahan, kemudian kesedihan menghadapi anak ini. Ketika Evandre juga dibilang dia suatu saat harus ditransplantasi hatinya Ibu, Bapak. Jadi obat perawatan yang dilakukan sampai hari ini itu tidak menyembuhkannya dengan sempurna, tapi hanya memperlambat kerusakan hatinya. Tapi kami tetap percaya, mungkin banyak hal dunia berkata hal yang mustahil dan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil ya Bapak Ibu Saudara. Dan kami tetap percaya di dalam kuasa-Nya ada kesembuhan dan pemulihan. Dan kami tetap mau dimurnikan dan dibentuk di dalam Tuhan apapun keadaan yang Tuhan beri. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya pujian yang Evandre akan bawakan hari ini bisa memberkati kita semua. Haleluya. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekarang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Kita mau naikkan Tuhan penuh kuasa di dalam hidup kita. Haleluya.
sebiji sesawi sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita serukan sama-sama. Aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama Yesus. Aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama Yesus. Aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau terus berkuasa di dalam hidup kami, Engkau terus bertakhta di dalam hidup kami. Setiap kami mungkin punya kesulitan hidup masing-masing Tuhan. Tapi kami tahu hanya nama Yesus yang menjadi jawaban kami. Hanya nama Yesus yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Sedukan namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi pada saat kami menaruh iman percaya kami di dalam satu nama yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di sorga. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang hari ini Tuhan namamu kami junjung tinggi. Yang hari ini namamu kami hormati. Yang hari ini namamu kami eluk-elukan melalui puji-pujian dan nyanyian syukur kami. Sebab sungguh di dalam Engkau kami beroleh kekuatan. Di dalam Engkau kami beroleh keselamatan. Di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Tidak hanya mendengar tetapi menerima, percaya. Segala kebenaran Tuhan menjadi milik bagian kami selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, menuntun setiap perkataan yang keluar dari mulut lidahnya. Menjadi perkataan Allah yang memerdekakan setiap kami, yang menguatkan, yang memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi yang kemarin belum ketemuan pas Natal boleh colek kanan kirinya. Selamat Natal ya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan. Baik. Oke. Saya pingin setiap kita, Bapak Ibu lihat samping kanan kiri depan belakang ya. Ada nggak orang yang Bapak Ibu belum kenal? Ada? Rasanya udah kenal semua ya. Oke. Kalau ada yang belum kenal boleh kenalan ya. Coba saya pingin tahu kalau kenalan itu biasa ngapain sih? Oke. Kalau belum kenal dan ketika kita berkenalan, biasanya pada saat kenalan kita akan bilang apa? Halo, salam kenal. Nama saya Wilis, nama saya siapa gitu ya. Gak mungkin ketika halo, salam kenal, saya lucu loh. Saya hobinya masak. Gak mungkin ya. Ketika kita kenalan sama orang biasanya yang kita sebut adalah nama kita. Bukan hobi kita, bukan sifat kita.
tetapi nama kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu nama yang sering kali kita sebut, bahkan setiap kali kita berdoa, nama ini menjadi sebuah jaminan bahwa setiap doa yang kita naikkan di dalam nama Yesus, doa itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, nah hari ini kita mau sama-sama belajar karena seringkali kita menyerukan nama Yesus, seringkali kita berdoa bahkan menutup setiap doa kita di dalam satu nama yaitu nama Yesus. Tetapi apakah kita memahami sungguh-sungguh nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, dari tadi puji-pujiannya berkata nama yang berkuasa, di dalamnya ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang nama Yesus. Tetapi sebelum lebih jauh kita belajar tentang nama Yesus, kita belajar dulu ya, nama itu apaan ya? Nama itu apa? Nah, nama itu biasanya nempel sama identitas kita. Bapak Ibu semua punya KTP ya, bahkan anak-anak sekarang udah punya NIK sebelum punya KTP. Di dalam KTP-nya ada apa? Biasa alamat, nomornya bisa nggak ada, tetapi nggak mungkin nggak ada namanya. Ya, nama itu menjadi identitas kita. Nama menjadi petunjuk tentang siapa kita. Saya seringkali nonton film CSI ya. CSI itu kayak ahli-ahli forensik gitu untuk meneliti kriminalitas. Nah, biasanya ahli forensik itu akan mengenali jasad, mayat gitu ya. Dan kemudian ketika dikenali, yang dicari apanya? Namanya. Bukan ini tulang apa ya, enggak. Yang dicari namanya. Nah, identitas begitu melekat sama kita. Nah, setelah ahli forensik dapat namanya, biasanya dari nama akan ketemu data-data lainnya. Oh, keluarganya siapa, dulu dia sekolah di mana, dulu dia bekerja di mana, apa yang dia kerjakan. Biasanya akan ketemu data-data lainnya setelah orang tahu namanya siapa. Nah, kemudian nama juga menunjukkan sifat dan karakter seseorang. Ketika kita contoh ya di sini, siapa yang paling khas ya? Opa Gina deh ya, Opa Gina gitu ya. Ketika nyebut, kenal Opa Gina enggak? Oh kenal, tiap pagi kalau minggu saya ketemu salaman, orangnya baik gitu ya, murah hati. Langsung mengerucut kepada apa? Sifatnya, kepada karakternya, entah kenapa. Akan nempel dengan sifat dan karakter kita. Kalau kita nyebut misalkan contoh siapapun yang kita kenal ya, kita pasti akan bilangnya gini, oh dia orangnya yang suka memberi, oh dia orangnya yang bisa ini, bisa itu. Nah, nama akan nempel dengan sifat dan karakter kita. Sehingga orang bisa mengingat sifat dan karakter kita dari nama kita. Ya, nah celakanya adalah sifat baik ataupun buruk itu juga ikut nempel sama nama kita. Jadi nama kita mengacu, nggak cuma sekedar sifat karakter yang baik aja. Kalaupun sifat dan karakter kita buruk, itu pun nempel sama nama kita. Nah kemudian yang berikutnya adalah nama itu menjadi harapan. Ya, saat hamil pasangan suami istri pasti udah mulai lihat-lihat nama-nama buat baby. Kalau cowok kasih nama apa ya? Kalau cewek kasih nama apa ya? Nah ketika kita kasih nama biasanya langsung ada apa? Pengharapan. Saya pada saat hamil cari-cari nama buat anak saya. Dan terus kemudian anak saya kasih nama Samuel. Karena saya berdoa dan meminta dari Tuhan dan Tuhan kasih ya. Kemudian second name-nya adalah, middle name-nya Ethan. Ethan itu nama orang Yahudi ya, Ethan kalau di dalam Alkitab ada Ethan dari suku Lewi dan arti namanya itu berlimpah ruah, abundance ya. Jadi yang saya harapkan apa ketika saya dan suami kasih nama Samuel Ethan ini? Yang saya harapkan adalah bahwa anak ini nanti pada saat dia besar, dia benar-benar sadar bahwa dia itu anugerah dari Tuhan yang diberi oleh Tuhan melalui kami berdua. Dan kemudian hidupnya berlimpah sehingga dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah pada saat ibu-ibu ya, bapak-bapak yang sedang menantikan baby, pastinya ketika kita kasih nama, ada pengharapan di dalam nama yang kita berikan. Nggak ada kan orang yang kasih nama begini,
si buruk rupa. Nggak ada ya. Kasih nama bagus-bagus, bahkan sekarang nama tuh susah-susah disebutnya ya. Tapi artinya bagus-bagus. Vincentius lah, Timotius, ambil dari Alkitab dan lain sebagainya. Nah ini juga yang akhirnya ketika seseorang mengambil baptisan air, kan biasanya dikasih nama baptisan ya. Saya nama baptisnya Elizabeth. Ada pengharapan kita bisa menjadi seperti arti dari nama itu. Nah kalau kita sadar bahwa ternyata nama itu menunjukkan identitas, menunjukkan sifat dan karakter kita, dan juga menunjukkan sebuah harapan. Jadi nama gak cuma sekedar urutan huruf W-I-L-I-S, Willis gitu ya. Tetapi ada arti di balik itu. Saya waktu tahu nama saya itu artinya apa gitu ya. Nama saya Willis diambil dari, bukan Jeep ya. Meskipun waktu saya lahir Jeep Willis lagi marak gitu ya. Nama saya diambil dari nama gunung, Gunung Willis ya. Dan gunung itu sendiri mengartikan bahwa gunung itu tempat yang paling dekat sama Tuhan. Nah saya yakin dan percaya orang tua saya pasti punya pengharapan supaya anaknya ini dekat sama Tuhan. Ya, menjadilah orang, menjadilah anak yang dekat sama Tuhan. Nah itu namanya nama membawa sebuah pengharapan. Nah ketika orang dikenal dari nama, sifat atau karakter dari apa yang dia lakukan, baik atau buruk, sebab itu kita harus menjaga nama baik. Makanya di Indonesia seringkali ada kasus-kasus, wah ini pencemaran nama baik nih gitu ya. Nama itu begitu penting sampai nama harus dijaga. Sampai nama tidak boleh dicemarkan. Nama begitu penting, gak cuma sekedar urutan huruf. Tetapi nama begitu penting karena itu mengacu pada identitas kita. Kepada pengharapan dari orang tua kepada kita dan juga melambangkan atau mewakili sifat dan karakter kita. Dari sini kita juga memahami bahwa nama gak cuma sekedar pemenuhan kebutuhan buat bikin KTP, akte lahir, paspor gitu ya. Ataupun ijazah, tetapi nama kita dikenal oleh orang lain. Gak mungkin itu siapa? Gak tahu, gak ada namanya, kan gak mungkin ya. Itu siapa? Oh itu Willis, oh itu Johnny gitu. Seseorang dikenal dari namanya. Dan ternyata nama kita gak cuma sekedar dikenal sama orang, tetapi nama kita juga dikenal oleh Tuhan. Waktu zaman saya sekolah minggu ada lagu begini, dengar dia panggil. Ketahuan lah angkatannya ya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kalau dipanggil, ku jawab. Kita sampai ke keluarga aja ngajarin anak kita gitu ya. Ethan, kalau dipanggil jawab apa? Ya mami. Kenapa? Karena ketika nama itu nempel sama kita, sewaktu-waktu kita dipanggil itu bukan cuma sekedar dipanggil karena namanya, tetapi itu mewakili identitas dan itu nempel sama kita. Nama Willis nempelnya sama saya bukan sama orang lain. Nama itu melekat dengan orangnya. Jadi baik kelakuan baik ataupun buruk, apa yang kita lakukan semuanya itu akan melekat dengan pribadi kita. Jadi pastikan Bapak Ibu gak lupa nama. Boleh colek kanan kiri bilang nama saya. Nah sebutin namanya siapa ya. Takutnya lupa ntar. Nama saya Willis gitu ya. Oke, pastikan jangan lupa ya. Apalagi kalau dipanggil Tuhan. Jangan lupa. Ntar udah dipanggil. Saya ingat banget suatu kali ngantri di klinik gitu ya. Mungkin biasanya orang itu pakai nickname, pakai nama panggilan gitu ya. Terus pada saat dipanggil namanya, kok gak nongol-nongol orangnya. Terus pada saat dia ke suster gitu, sus kok nama saya gak dipanggil? Loh dia tadi udah dipanggilin, namanya siapa? Namanya ini, oh saya ingatnya nama panggilan saya. Orang aja bisa lupa sama namanya sendiri ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang nama Tuhan. Ya, kapan sih nama Tuhan itu dikenal? Nah kita akan baca di dalam Kejadian 4 ayat 26.
Kejadian 4 ayat 26 saya akan bacakan buat setiap kita. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Ya, ini anak dari dari Adam dan Hawa, ya. Lahir Set, dan Set punya anak namanya Enos. Nah, pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, nama Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 26 ini mengacu kepada Yehuwa atau Yehwa atau biasa yang kita sebut sebagai Yahweh. Jadi ternyata nama Yahweh bukan munculnya nanti pada Musa, tapi munculnya justru pada zaman Adam dan Hawa. Jadi Set itu adalah pengganti Habel. Habel telah dibunuh oleh Kain, kemudian Allah memberikan kembali anak laki-laki bagi Adam, yaitu Set, dan Set punya anak namanya Enos. Nah, pada zaman itu orang mulai memanggil nama Tuhan, yaitu Yehuwa atau Yehova, Yahweh, sama ya. Dan kemudian di dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 14 ini peristiwa tentang bagaimana Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui semak, bukan semak yang terbakar ya, ada api tapi tidak membakar semak itu. Saya akan bacakan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Maksudnya Musa mau diutus sama Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian Musa ini ragu, nanti kalau orang Israel nanya yang ngutus kamu siapa? Namanya siapa? Kenapa? Karena memang dari Kejadian nama Allah dikenal sebagai Yehuwa atau Yehwa atau Yahweh. Tetapi kemudian pada saat itu firman Allah berkata, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku ehye asyer ehye. Artinya benar-benar Allah adalah Allah yang sudah ada dan akan ada. Nah, ini lumayan ribet ya, tetapi pemahamannya adalah begini. Allah sedang menyatakan bahwa dia ada sebelum zaman Musa, dia ada di zaman sekarang, dan dia akan terus ada sampai selama-lamanya. Maka yang disebut aku adalah aku. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu jelas tensisnya gitu ya, bahwa nama aku mengacu kepada singular ini adalah berlaku untuk selama-lamanya. Dia ada, sudah ada, dan terus akan ada. Nah, pribadi ini atau nama inilah yang dinyatakan oleh Allah kepada Musa. Jadi meskipun nama Tuhan sudah dipanggil di dalam masa keturunan Adam, tetapi pertama kali Tuhan menyatakan siapa identitasnya adalah saat bertemu dengan Musa. Dalam tradisi orang Ibrani, pemahaman nama itu lebih cenderung pada pribadi, sifat, eksistensi di belakang nama tersebut. Jadi contoh kalau misalkan orang Ibrani itu punya nama gitu ya, Wilis gitu. Wilis adalah seorang gitu. Orang yang rajin, orang yang baik, langsung ada terusannya namanya, gak cuma Wilis doang. Jadi pada saat kita punya nama, menyandang nama di dalam tradisi orang Ibrani, nama tuh gak cuma sekedar Wilis. Wilis adalah contoh ya, anaknya Bapak Sunardi. Bapak Sunardi adalah yang menjadi full timer di gereja, panjang tuh. Kenapa? Karena orang akan mengacu kepada karakter, kepada sifat, dan kepada keturunan. Karena ini penting ya. Dan kemudian mengenal nama penting, tetapi adalah jauh lebih penting untuk kita mengenal sosok atau pribadi di balik nama tersebut. Melalui apa? Melalui proses hubungan yang intensif. Bapak Ibu sadari selama hampir 1 bulan ini kita belajar tentang bagaimana, dari bulan November ya, kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Gak cuma sekedar terus panggil nama Tuhan, tetapi kita mengenal pribadi Tuhan. Gak cuma kita panggil nama Tuhan waktu kita butuh, gak cuma kita tahu nama Tuhan, tetapi kita kenal nama yang di dalamnya kita percaya, yang di dalamnya ada jaminan, ada kuasa, yang kita imani, yang kita percaya bahwa bisa terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam perjanjian lama banyak penggunaan nama-nama Tuhan, dan seringkali
penyebutan nama-nama itu mengandung makna di dalam mengisi relasi antara Allah dengan manusia. Contoh, Abraham. Pada saat Abraham memanggil nama Yehuwa dengan Jehovah Jireh, itu ada peristiwa di belakangnya. Yaitu ketika dia harus mempersembahkan Ishak dan kemudian Allah justru menyediakan domba untuk pengganti korban. Dan dia katakan apa? Di atas gunung Tuhan disediakan. Jehovah Jireh. Di perjanjian lama banyak banget. Ya, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, El Roy, banyak gitu penyebutan nama. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, tradisi bangsa Ibrani, ketika menyebutkan sebuah nama pasti relate sama kejadian. Ya, pasti berhubungan dengan peristiwa di mana mereka mengalami peristiwa antara Allah dengan manusia. Nah, oleh sebab itu orang percaya tidak boleh menganggap sebutan nama Allah yang satu lebih berarti daripada nama Allah yang lain. Kenapa? Karena sebutan nama Allah di dalam perjanjian lama tentunya ya, itu berdasarkan peristiwa dan pengalaman secara pribadi. Jadi kita nggak bisa bilang begini, Jehovah Jireh lebih mulia namanya daripada Jehovah Rafa contoh. Nggak ada, karena itu semua mengacu kepada sifat dan karakter Allah. Dan bagaimana seseorang mengalami peristiwa dan kejadian bersama dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu juga prinsip dasar dari penyebutan nama Tuhan tidak boleh sembarangan. Makanya di dalam Taurat Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, dikatakan begini di dalam Keluaran 20 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Saya komsel sama anak-anak komsel saya udah cukup lama ya. Dan saya sadar bahwa ternyata nama saya sering dipakai. Ya, kalau misalkan mau izin sama orang tuanya, dulu mereka masih sekolah gitu ya, masih sekolah, masih kuliah. Kalau ditanya sama orang tuanya mau pergi kemana? Pergi sama Ciwilis gitu ya. Mau ngapain? Pergi sama Ciwilis, komsel sama Ciwilis. Ternyata saya baru tahu belakangan nama saya sering dipakai. Buat apa? Buat jaminan gitu ya. Untung gak jaminan utang gitu ya. Buat jaminan bahwa nanti kalau ada apa-apa orang tuanya nyari saya gitu ya. Dan itu ya gak masalah karena memang perginya bareng gitu. Asalkan jangan gak pergi bareng saya dipakai nama saya. Nah seringkali juga kita bisa menyalahgunakan nama Tuhan. Nah menyalahgunakan nama Tuhan tuh kayak gimana sih? Menyalahgunakan nama Tuhan tuh seperti apa? Yang pertama adalah ketika kita mengakui Tuhan tapi enggak hidup sesuai dengan pengakuan itu. Contoh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Tapi kita hidupnya kayak orang putus asa. Kita sedang menyalahgunakan nama Tuhan. Kita sebut-sebut nama Tuhan, kita serukan, kita panggil nama Tuhan yang bisa memberikan pengharapan. Tapi hidup kita seperti orang yang gak punya pengharapan. Kita sedang menyalahgunakan nama Tuhan. Kenapa? Karena pengakuan kita beda dengan apa yang kita lakukan. Dan kemudian yang kedua, menyalahgunakan nama Tuhan adalah ketika kita mengumpat. Contoh ya, gue sumpahin wah, tapi pakai nama Tuhan. Ngeri ya, ngeri loh. Terus kemudian jadi bahan bercandaan atau bahan latah ya. Ya, saya mungkin nggak tahu, biasa orang-orang tua ya, itu karena faktor tertentu bisa latah tuh. Nah seringkali latahnya orang nyebutnya kayak bercandaan ya, latah rohani gitu. Yesus, Yesus, Yesus. Mulai sekarang berdoa ya, biarlah nama Yesus itu nama yang mengandung kuasa, bukan nama yang murahan. Bukan nama yang kita bisa sebut dengan sembarangan. Tadi firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Keluaran. Karena kalau kita menyalahgunakan nama Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Aku akan menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Dan kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menyalahgunakan nama Tuhan dengan bersumpah palsu demi nama Tuhan. Kan seringkali gini, benar ya, enggak bohong ya. Benar, sumpah demi Tuhan. Nah hati-hati.
Pada saat kita benar-benar menggunakan nama Tuhan, jangan sampai kita menyalahgunakan nama Tuhan. Karena kalau kita menyalahgunakan nama Tuhan justru itu mendatangkan hukuman bagi kita. Nah, perintah ini masih berlaku buat setiap orang percaya untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi ini gak cuma berlaku, oh itu mah berlaku pada zaman Musa aja, itu berlaku sampai dengan hari ini. Yang dimaksudkan adalah supaya kita benar-benar menghormati nama Tuhan dan mengerti bahwa di dalam nama itu ada kuasa. Dan sekali lagi, karena nama itu melekat dengan identitas. Seperti Willis melekat dengan saya, nama Yesus melekat dengan identitas Allah. Wong kita aja gak mau nama kita dicemarkan. Kenapa kita mencemarkan nama Tuhan? Maksudnya kayak begitu. Ya, kita sendiri aja gak mau nama kita disalahgunakan. Kita sendiri aja gak mau nama kita dicemarkan. Bagaimana mungkin kita bisa mencemarkan dan menyalahgunakan nama Tuhan yang penuh kuasa. Nama itu yang harus kita hormati. Di dalam Imamat 19 ayat 12, firman Tuhan berkata, jangan berjanji demi namaku kalau kamu tidak bermaksud menepati janji itu. Sebab dengan itu kamu menghina namaku, akulah Tuhan Allahmu. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar. Karena seringkali kita gampang banget nyebut tentang nama Tuhan. Nyebut nama Yesus. Tapi kita nggak ngerti esensinya. Kita nggak ngerti artinya. Bahkan kita nggak ngerti bagaimana cara menggunakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam tradisi bangsa Yahudi, setiap kali orang beribadah, membuat perjanjian atau mempersembahkan korban, mereka akan taruh tangan mereka di atas korban itu atau di atas perjanjian itu, perjanjian apapun ya. Contoh misalkan nih, kita semua bangsa Yahudi, kita bikin kontrak lah, ya kontrak kerjasama. Nah, ketika contoh aku sama Helmi bikin kontrak kerjasama, di atas kontraknya itu kita berjanji dan di situ nyebut nama Tuhan, ya. Di dalam nama Tuhan. Dan gak cuma sekedar perjanjian tetapi di atas korban itu kita menyebut nama Tuhan. Jadi sebetulnya nama Tuhan itu melekat dengan keseharian kita. Tetapi sikap hati kita, sikap hidup kita harus sesuai dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi jikalau setiap orang, bahkan orang-orang Yahudi dalam tradisinya mereka menyebut nama Tuhan di dalam setiap perjanjian ataupun setiap kali mereka mempersembahkan korban, artinya kalau mereka enggak mangkir. Kalau mereka udah berjanji terus kemudian mereka mangkir, enggak menepati janji itu, maka itu akan mendatangkan hukuman Allah atas hidup mereka. Kenapa? Karena nama Allah itu kudus. Allah itu kudus, namanya kudus dan kekudusan Allah adalah api yang menghanguskan kita. Penggunaan nama Allah dalam kehidupan orang Kristen seringkali disalahartikan. Kita berpikir, udah berdoa dalam nama Yesus. Kayaknya nama Yesus begitu murah. Gitu ya. Ya enggak salah sih kita berdoa dalam nama Yesus, enggak salah. Tapi dikit-dikit nama Yesus seperti dimanfaatkan. Hanya untuk kepentingan kita. Kita sering pakai nama Tuhan demi kepentingan kita. Tapi kita tidak kenal nama itu. Kita tidak kenal pribadi yang melekat di dalam nama itu. Orang-orang hanya punya pengertian sebatas pada kekuatan kuasa nama Allah tanpa mengenal pribadi Allah. Dan akhirnya kita menyalahgunakan nama Allah untuk kepentingan kita. Saya ingin sembuh, berdoa di dalam nama Yesus. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi jikalau kita hanya perlu nama Tuhan supaya kita sembuh. Perlu nama Tuhan supaya kita diberkati. Perlu nama Tuhan supaya bisnis kita berhasil. Tapi kita bahkan enggak pernah mau tahu siapa Yesus. Kita sedang menghina nama Tuhan. Kita sedang menyalahgunakan nama Tuhan. Nama Tuhan seperti yang tadi saya bilang, nama Willis dipakai-pakai nih buat jaminan. Nih kalau bawa nama Willis ntar hutang bisa dilunasi, haleluya gitu ya. Pakai nama Willis nih ntar bisa belanja dapat diskon, contoh-contoh. Seringkali itu yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya ketika kita pakai nama Tuhan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tanpa kita belajar untuk mengenal pribadi
yang melekat dengan nama itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini merupakan teguran sebetulnya buat setiap kita. Mengingatkan kembali bahwa kita yang seringkali selama sepanjang hidup kita sering menyebut nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan? Dan mengusir setan demi nama Tuhan. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Tetapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa seringkali kita nyebut nama Tuhan, tapi ternyata pengenalan kita nggak ada. Kita seringkali pakai nama Tuhan Yesus, tapi kita nggak kenal Yesus itu siapa. Jangan sampai pada saat hari terakhir kita berkata seperti ini, Tuhan aku pelayanan loh demi nama Tuhan. Aku melakukan mujizat, bahkan ini melakukan mujizat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, apakah aku gak kenal engkau? Karena kita cuma pakai namanya, tapi kita gak kenal pribadi di balik nama itu. Jadi sebagai orang percaya kita harus berusaha hidup di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Hidup di dalam pengenalan yang benar tentang pribadi Yesus yang namanya sering kita sebut di dalam setiap doa kita. Sehingga pada saat pengenalan kita benar, kita bisa memposisikan diri kita, oh ya saya umat tebusan Allah, oh iya saya orang yang ditebus, oh iya saya orang yang berdosa, yang akhirnya memperoleh keselamatan dari mana? Dari nama Yesus itu. Sehingga sikap kita akan berbeda. Sehingga kita mampu untuk bisa menghormati Tuhan, menghormati kekudusan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting setiap kita mengenal dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mengenal pribadi Allah merupakan kehendak Allah. Supaya kita bisa hidup mengalami pembaharuan, pemulihan dan keserupaan dengan Kristus. Menggunakan nama Tuhan dengan hati yang takut dan hormat. Karena kita telah ditebus menjadi milik Allah. Sehingga melalui nama Tuhan kita juga dapat memperkenalkan nama Yesus itu kepada banyak orang. Jadi contoh. Saya kenal contoh dengan salah satu pejabat lah gitu ya. Oh saya kenal, saya bawa namanya dia. Kemana-mana saya bawa. Helmi tahu nggak? Saya kenal loh sama bapak ini. Contoh ya. Saya bawa terus namanya. Terus kemudian Helmi bilang begini, Ci bisa nggak bantuin saya? Kenalin ke itu yang Cici kenal. Aduh saya sebenarnya nggak terlalu kenal. Zong. Bisa jadi kita sering kali nyebut nama Tuhan. Tapi pada saat orang datang begini. Liz boleh gak kenalin Yesus ke saya? Aduh saya juga gak terlalu kenal ya. Tapi hari ini pengenalan kita gak cuma berhenti di kita. Tetapi pengenalan kita akan nama Yesus itu justru akan terus berlanjut kepada orang lain. Sehingga kita bisa ngenalin orang lain kepada Yesus. Kalau kita sendiri gak kenal, bagaimana kita dapat memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Jadi mengapa? Pertanyaannya adalah kenapa sih nama Yesus itu nama yang di atas segala nama? Dia tadi lagunya ya. Nama di atas segala nama. Mari kita lihat sama-sama. Mengapa nama Yesus menjadi nama di atas segala nama? Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, perhatikan kata supaya. Jadi memang ada tujuannya nama itu diberikan. Sama seperti ketika saya kasih nama ke anak saya ada tujuannya. Supaya anak saya nanti ketika tumbuh besar dia hidupnya full of abundance, hidupnya berlimpah sehingga dia bisa jadi berkat buat orang lain. Ada tujuannya. Supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi memang Allah telah menaruh kuasa di dalam nama itu. Sehingga setiap orang bertekuk lutut, enggak cuma yang ada di langit, yang ada di atas dan yang ada di bawah. Bertekuk lutut yang artinya ketika kita menyebut nama itu, ketika kita menyebut nama Yesus, nama itu memiliki kuasa untuk menjadikan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Nah kemudian berikutnya adalah masih di dalam Filipi ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Yesus meninggalkan sorga menjadi sama dengan manusia. Yang artinya nama itu adalah nama Allah. Tetapi justru Allah itu mau turun ke dalam dunia dan memiliki nama. Supaya apa? Supaya dikenal oleh manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Yesus telah mengerjakan kehendak Bapa di dalam karya penebusan manusia. Nama di sini bukan sekedar nama, tetapi di dalam bahasa Ibrani yang pakai kata anoma. Ya. Anoma ini artinya begini loh, anoma itu bukan nama, tetapi gelar, kuasa, kedudukan. Oleh sebab itu, Yesus, nama Yesus itu sebetulnya Yesua, ya. Yang artinya Allah menyelamatkan. Nah, jadi saya ingin kasih pengertian begini. Onoma tuh begini. Jadi ingat ya yang tadi saya bilang, bangsa Israel mengenal nama Allah sebagai Yehuwa, Yahweh. Itu tuh gelar. Gelar buat siapa? Buat Tuhan. Yang bahkan bangsa Israel nggak berani untuk menyebut ketika melihat tulisan itu mereka nggak nyebut Yahweh. Tapi mereka nyebutnya Adonai. Kenapa? Karena saking kudusnya nama Tuhan. Nah, gelar itu dikenakan kepada Yesus. Sama seperti gelar raja dikenakan kepada kita. Maka setiap orang akan melihat kita sebagai raja. Gelar Allah, Yahweh itu dikenakan kepada Yesus yang mengerjakan karya keselamatan. Itulah sebabnya kenapa nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Karena gelar Yahweh itu dikenakan kepada Yesus. Sehingga setiap orang akan bertekuk lutut baik yang ada di langit, di atas ataupun yang di bawah bumi. Dan artinya pemberian gelar ini untuk setiap orang mengakui ketuhanannya Yesus. Karena Yesus lahir sebagai manusia, orang biasa gak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ketika dia diberikan gelar, maka orang akan mengakui, ya dia adalah Mesias. Dia adalah Allah. Penegasan itu kembali ditulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu pernah, ini kejadian mama saya ya, waktu itu sempat masuk rumah sakit Atma Jaya dan kita nggak dapat kamar ya, nggak dapat kamar, hanya ada di ruang IGD gitu. Dan terus kemudian kakak saya telepon salah satu dokter yang memang praktek di situ, tapi kakak saya kenal sama dokter ini dan kemudian kakak saya bilang begini, bilang aja ini atas perintah dokter ini, ajaib loh, dapat kamar. Nama dokter aja ada kuasanya. Kalau kita nggak sadar bahwa kuasa di dalam nama Yesus itu sungguh powerful, maka kita tidak akan kita tidak akan menyebut dan menyalahgunakan nama Tuhan. Sama mungkin ketika saya akhirnya pakai nama dokter itu sembarangan. Saya bisa ditangkap, saya bisa dipenjara. Kenapa? Karena saya menyalahgunakan nama dokter itu. Tetapi ini bukan semena-mena bahwa kita bypass gitu ya. Bukan bypass, tetapi apa? Di balik kuasa mengandung otoritas.
Nah, ketika kita sadar bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, ada otoritas. Otoritas itu bukan supaya kita bisa semena-mena melakukan segala sesuatu di dalam nama itu. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita menyebut nama Yesus, ketika kita mengakui nama Yesus, otoritas yang terjadi adalah bukan kehendak kita, melainkan kehendak Allah. Makanya setiap kali orang berdoa dikatakan, nih, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang artinya kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, perkatakan, perbuat di dalam nama Yesus, kita lakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hari ini kalau kita sudah memahami makna dari sebuah nama, dan nama Tuhan itu adalah nama yang kudus, penuh kuasa yang diberikan kepada Yesus, nama di atas segala nama. Kiranya kita tidak hanya tahu dan kenal nama Tuhan, tetapi bahkan bisa menggunakan nama Tuhan di dalam perkara-perkara rohani, di dalam perkara-perkara jasmani, di dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Di dalam Matius 1 ayat 21, saya nggak catat di sini. Ini kisah tentang bagaimana Maria mendapatkan pesan dari malaikat. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah lahir menjelma sebagai manusia. Dan ada identitas yang diberikan kepada Allah, yaitu Yesus. Bahkan Yesus itu punya arti apa tadi? Allah menyelamatkan. Allah adalah keselamatanku. Yesus, Yosua, itu sama pengertiannya ya. Allah adalah penyelamat. Nah, Yesus lahir memberikan keselamatan dan pengharapan akan hari depan. Kita sebentar lagi udah masuki tahun 2026. Ingat, di dalam nama Yesus ada pengharapan. Tahun ini mungkin kita, banyak orang bilang tahun 2025 babak belur ya. Tetapi kalau babak belur dan kita sadar dan tetap memiliki ketaatan di dalam Tuhan, maka percayalah dengan iman di dalam nama Yesus ada pengharapan masa depan. Bahwa akan ada hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam nama Yesus. Namanya menyelamatkan dan menghapuskan dosa. Namanya menyembuhkan. Namanya memulihkan, dan namanya melindungi setiap kita. Saya mengundang untuk pemusik dan juga tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya nggak tahu apapun yang saudara sedang hadapi sepanjang tahun 2025. Tetapi hari ini firman Tuhan mau meneguhkan bahwa setiap kita, bahwa ketika kita sadar ternyata kita kenal. Gak cuma sekedar tahu nama Yesus berkuasa. Gak cuma sekedar tahu bahwa nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama itu adalah gelar Allah yang dikenakan kepada Yesus. Yang di dalamnya ada kuasa, ada otoritas untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sadar akan hal itu, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan hormat kepada Tuhan. Kita akan menggunakan nama Tuhan dengan penuh hormat. Bukan sembarangan. Kita gak bisa lagi jadikan nama Yesus sebagai bercandaan. Karena kita tahu nama itu begitu kudus. Dan melalui nama itu juga bukankah kita memperoleh keselamatan. Yang harusnya kita mati binasa, tetapi justru kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, hari ini mari dengan sikap yang benar kita menghormati nama Tuhan. Dan menjalani hari-hari ke depan. Pegang nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada pengharapan. Ada jawaban. Di dalam nama Yesus ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada otoritas untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan bukankah Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita bangkit berdiri. Saat tiada jalan, hadapi persoalan
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan. Ini yang mungkin seringkali kita hadapi. Saat ini aku seperti seolah-olah nggak punya pengharapan lagi Tuhan. Tetapi Engkau ada di sana dan memberiku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Engkau memberikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Saya rindu setiap kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin sering menyalahgunakan nama Yesus, nama Tuhan yang kudus, nama Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Hari ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, ampuni kami. Kalau kami seringkali salah gunakan nama Tuhan, kami nyebut nama Tuhan tapi bahkan kami gak kenal Tuhan. Kami sering pakai nama Tuhan supaya segala kebutuhan kami terpenuhi, segala apa yang kami perlu itu bisa terjadi. Tapi bahkan kami gak mau ngambil waktu dengan sengaja untuk kami belajar untuk kenal nama yang di dalamnya kami memperoleh kuasa, kami memperoleh kesembuhan, kami memperoleh berkat, kami memperoleh keselamatan. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini ajar kami menghormati Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan. Nama-Mu kudus, Engkau kudus Tuhan. Dan bahkan mulai hari ini dan seterusnya kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada otoritas ilahi. Ada kuasa yang sanggup menjadikan gak ada jadi ada. Ada kuasa yang sanggup menciptakan. Ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Ada kuasa yang sanggup memulihkan. Bahkan ada kuasa yang sanggup menyelamatkan dan memindahkan kami dari alam maut kepada kehidupan kekal. Ajar kami menghormati-Mu Tuhan. Ajar kami menghormati-Mu. Dan ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga ketika kami menyerukan nama Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Allah yang terjadi di bumi seperti di sorga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di sorga, apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau melakukan segala hal melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami. Di dalam nama Yesus yang kami tahu, yang kami percaya bahwa hanya kehendak Allah yang terjadi. Dan ajari kami Tuhan, untuk kami gak sembarangan menggunakan nama Tuhan. Dan untuk kami benar-benar mengakui nama Tuhan. Sehingga ketika kami berdoa dimanapun, kami gak malu untuk menyebut nama Tuhan karena kami tahu nama itu adalah nama di atas segala nama. Ketika kami harus diizinkan berdoa di marketplace, di luar gereja, ketika kami harus mendoakan teman-teman kami yang sakit, ketika kami harus mendoakan orang lain, ketika kami harus berdoa di luar gereja, biarlah mulut lidah kami tidak malu untuk mengakui nama Yesus yang di dalamnya kami memperoleh keselamatan. Kuatkan dan teguhkan kami. Engkaulah pengharapan bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat GBI Jalan Timur, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini ibadah Teen Sunday Service diluburkan. Rabu 31 Desember 2025 akan diadakan ibadah tutup tahun pada pukul 6 sore. Kita akan sama-sama dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 3 Januari 2026 kita akan sama-sama berdoa dalam morning prayer pada pukul 5:30 pagi. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyambut akhir tahun bersama dengan keluarga. Happy Sunday. Puji Tuhan, yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, kalau kita bicara soal nama ya, saya juga sering tuh make-make nama orang ya. Karena saya selalu melihat ada otoritas di suatu nama ya. Tapi ketika kita berdoa, otoritas daripada Tuhan itu berbeda dengan otoritas nama dari manusia biasa ya Bapak Ibu. Saya setiap kali berdoa untuk anak saya selalu minta kesembuhan, pemulihan. Tapi lama-lama doa saya sedikit bergeser. Dari yang awalnya mengikuti apa yang saya mau, saya berusaha untuk belajar apa yang Tuhan mau dari setiap keadaan yang kita hadapi. Akhirnya saya belajar sesuatu, seperti tadi saya bilang, saya kadang khawatir anak saya akan kesehatannya, apalagi dia udah sekolah ya Bapak Ibu ya, dibilanginnya makin susah, apalagi anak-anak begini ya. Saya jadi sadar, mungkin saya seperti itu di hadapan Tuhan, susah dibilangin gitu ya. Jadi mungkin Tuhan mau kita belajar di dalam setiap keadaan hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilis atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir atau baru pertama kali hadir waktu ibadah Natal kemarin, kemudian mengikuti ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bila mana belum ada tempat ibadah tetap, bisa mengikuti ibadah ini kembali setiap hari Minggu jam 8 pagi atau mengikuti ibadah-ibadah lain di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode atau jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang tertampil pada layar. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah dibawakan dan kami dengarkan hari ini Tuhan. Kiranya kami bisa terus mengenal Tuhan di dalam setiap keadaan hidup kami. Dan kami bisa terus memandang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Dari segala berkat yang Tuhan sudah berikan yang tidak bisa kami hitung satu persatu Tuhan. Kiranya kami membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Dan kiranya persembahan yang kami bawa bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik dan penuh ucapan syukur. Amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Kami bersyukur di penghujung tahun 2025 kami bisa melihat Tuhan menyertai beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia. Oleh sebab itu ajari kami, beri kami hati yang taat untuk kami boleh setia di dalam Engkau Tuhan. Keadaan baik ataupun keadaan buruk, waktu berlimpah ataupun kurang, waktu dalam keadaan sakit, waktu keadaan sehat. Biarlah kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami boleh tetap menjadi terang, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh tetap meninggikan nama Tuhan. Sebab Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang mengetahui jalan hidup kami awal sampai akhir. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Hari ini kami belajar bahwa nama-Mu, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Yang hari ini kami sadar Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami melakukan segala sesuatu, berjalan, bertindak, mengambil keputusan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah otoritas Allah yang terjadi, bukan lagi kehendak kami, melainkan kehendak Allah. Dan kami belajar untuk kami percaya Tuhan sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun. Untuk kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, memberkati setiap pernikahan, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap kesehatan kami, memberkati setiap mata pencaharian kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi anak-anak Tuhan Engkau berkati. Dan biarlah mampukan kami untuk menjadi terang, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah nama Yesus yang kami kenal itu dapat kami perkenalkan juga kepada orang lain. Untuk mereka bisa menerima keselamatan, menerima kuasa daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kau meninggalkan tempat ini, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memeliharamu dan Dia berjalan bersama-sama dengan engkau. Bahkan melewati lembah kelam sekalipun, Dia Allah yang tetap bersama-sama dengan setiap kita. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai setiap kita dan menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang berada di lantai 4 bisa duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir untuk keluar dari gedung ini. Haleluya.